Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imadi Sastroyaguna. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dari tugas video yang telah saya tonton di UASE. Jadi di dalam video yang berjudul Wireshark Tutorial for Beginners iNetwork Scanning Net Issue. Nah, pertama kita mulai dulu dengan pengenalan Wireshark. Wireshark adalah alat analisis lalu lintas jaringan yang sangat kuat dan tersedia gratis untuk Mac dan Windows. Lalu Wireshark juga digunakan untuk menganalisis paket data, memantau jaringan, serta mengidentifikasi aktivitas berbahaya atau mencurigakan. Dan selain itu, Wireshark juga sangat cocok untuk troubleshooting jaringan, investigasi insiden keamanan, dan pembelajaran dunia cyber. Next. Selanjutnya ada instalasi dan persiapan awal. Jadi, Wireshark bisa diunduh gratis. Namun, penggunaan Mac perlu menginstal paket tambahan sesuai petunjuk di file README. Selanjutnya, setelah diinstal, Wireshark akan menampilkan antarmuka jaringan aktif seperti Ethernet, WiFi, dan lain-lain. Nah, untuk mulai menganalisis, cukup klik 2 kali pada antarmuka jaringan dan wireless. Akan langsung mulai menangkap paket. Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya di sini ada menangkap dan menghentikan paket. Yang pertama itu mulailah penangkapan, lalu segera lakukan aktivitas jaringan seperti membuka situs web untuk menangkap data relevan, lalu klik tombol merah untuk menghentikan proses capture saat dirasa data sudah cukup. Dan selanjutnya data yang ditangkap akan ditampilkan baris per baris, satu baris atau bisa menjadi satu paket. Next, slide berikutnya. Di sini ada memahami struktur paket dan lalu lintas. Jadi semua komunikasi di jaringan dikirim dalam bentuk paket. Paket ini berasal dari aktivitas manusia atau browsing manusia dalam kurung browsing atau perangkat otomatis seperti IoT. Dan tantangan utamanya adalah menyaring paket-paket yang tidak relevan untuk fokus pada informasi penting. Selanjutnya ada statistik dan percakapan atau conversation. Pertama itu di mana fitur statistik conversation menunjukkan komunikasi antar perangkat berdasarkan protokol seperti TCP, UDP, dan lain-lain. Kedua, dapat melihat volume data, jumlah paket, durasi komunikasi, dan informasi IP. Lalu yang terakhir, di mana statistik dan percakapan dan di mana aplikasi itu sangat membantu untuk mengetahui apakah ada komunikasi mencurigakan dengan perangkat kecil. Slide selanjutnya di sini ada filter dan penyaringan data. Jadi
Wireshark memungkinkan filter tingkat lanjut untuk menyaring lalu lintas berdasarkan IP, protokol, port, dan arah komunikasi. Contoh filter, nah di sini ada contoh filter sebagai berikut, itu seperti ip.addr itu bisa sama dengan 192 titik. Nah di sini ada 192, 168, 122.220 untuk melihat semua paket dari atau ke IP tersebut. Dan juga filter bisa dibuat menjadi tombol shortcut agar dapat diakses kembali. Selanjutnya ada analisis HTTP vs HTTPS. Nah, yang pertama, lalu lintas HTTP dalam kurung tidak terenskripsi dapat dianalisis lebih dalam, bisa membaca isi halaman, user agent, bahkan username dan password. Yang kedua, klik kanan pada paket HTTP, lalu follow HTTP stream untuk melihat seluruh isi komunikasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, ini menunjukkan bagaimana user bisa mencuri data lewat koneksi HTTP tidak aman. Next, slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya itu ada menjelaskan ada port, file filter, dan shortcut. Nah, jadi filter umum lain itu http.port sama dengan 80 untuk lalu lintas, http tcp flex.syn 1 untuk handshake awal TCP. Lalu buat tombol shortcut untuk filter umum seperti HTTP, HTTPS, DNS, dan lain-lain. Dan terakhir itu filter kompleks juga bisa digunakan untuk menyembunyikan protokol tidak relevan, dalam kurung ARP or HTTP or LLDP or CDP. Next slide selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada warna dan interpretasi Wireshark. Jadi, warna hijau, merah, dan hitam menunjukkan prioritas atau anomali. Merah dan hitam bisa menunjukkan masalah seperti retransmission atau reset. Lalu kedua, selanjutnya gunakan MediaView coloring rules untuk melihat arti warna dan menyesuaikan jika perlu. Dan yang terakhir, warna membantu mempercepat identifikasi anomali tanpa membaca semua data secara manual. Next. Kita lanjut slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini di sini ada fitur tambahan dan latihan. Jadi, Wireshark memungkinkan penambahan kolom seperti delta time antar paket, lalu diagram paket memungkinkan visualisasi struktur byte tiap paket. Jadi, dalam kurung untuk mempelajari lebih dalam. Selanjutnya, situs seperti malware traffic analyst.net menyediakan file PCAP untuk latihan menganalisis lalu lintas malware nyata. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Di sini ada Q&A session. Jadi, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sebelum itu, jika ada yang ingin bertanya, silahkan
komen di kolom komentar. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Santi.